Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk hari ini ya, kita akan berbagi informasi ini masih di seputar pendataan ya untuk tenaga honorer atau non ASN. Ini tentunya ada beberapa mungkin dari teman-teman kita ya, mungkin ada yang belum paham sebenarnya apa sih tujuan dari pendataan tenaga honorer non ASN ya. Apakah mungkin ya, jadi tujuan dari pendataan tenaga honorer non ASN sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB itu sebenarnya apa tujuannya ya? Apakah semua tenaga honorer itu nanti akan diangkat menjadi CPNS atau P3K ya? Ini karena memang banyak informasi-informasi yang beredar. Memang nanti setelah didata ya, mereka akan diangkat otomatis ya menjadi CPNS atau P3K. Nanti kita akan bahas teman-teman sebenarnya apa sih tujuan dari pendataan tenaga honorer ya atau tenaga non ASN berdasarkan dari surat edaran ya Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022. Nah, sebelum lebih lanjut kita membahas terkait dengan hal tersebut ya. Kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita mulai dulu ya. Jadi untuk tujuan pendataan tenaga honorer ini teman-teman jangan salah paham ya. Jadi memang seperti yang sudah ditegaskan ya bahwa tidak ada pengangkatan secara otomatis ya, baik itu CPNS maupun P3K. Nah, yang pertama kita awali dulu ya dari sini. Ya, ini tentunya pada surat edaran Menpan RB ya terdapat kabar ya bahwa pendataan tenaga honorer atau non ASN ini diperuntukkan menjadi syarat agar dapat diangkat menjadi pegawai P3K 2022. Artinya sebenarnya memang di dalam surat itu ada informasi ya bahwa yang memenuhi syarat ya, yang memenuhi syarat itu bisa masuk di dalam pendataan tenaga honorer. Dan nantinya ya apabila dia memenuhi syarat untuk bisa mengikuti P3K ataupun CPNS. Nah, di sini juga dijelaskan ya, tetapi tujuan pendataan tenaga honorer atau pegawai non ASN yang sebenarnya bukanlah untuk syarat diangkatnya sebagai pegawai P3K. Ya, jadi memang di dalam surat edaran itu bukan otomatis, artinya bukan syarat untuk diangkat ya, tetapi tentunya ada tujuan lain. Nah, lantas apa kaitannya ya dengan seleksi P3K 2022? Nah, ini diketahui bahwa surat edaran Menpan RB yang dimaksud yaitu yang dirilis pada tanggal 22 Juli ya tentang pendataan tenaga honorer. Nah, sebenarnya teman-teman ya di dalam di dalam surat edaran itu ya sebenarnya bukan untuk pengangkatan ya, tetapi surat edaran tersebut ini adalah untuk menindaklanjuti ya adanya penghapusan tenaga honorer ya atau non ASN yang diberlakukan pada tahun 2023 ya. Memang di dalam surat edaran sebelumnya itu ada penghapusan tenaga honorer yang mana nantinya tenaga honorer itu nanti hanya akan ada dua jenis kepegawaian ya. Jadi selain itu surat edaran tersebut juga menindaklanjuti peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa di instansi pemerintah ya nantinya hanya akan ada dua jenis kepegawaian. Nah, dua jenis kepegawaian yang dimaksud itu di lingkungan instansi pemerintah itu hanya ada dua, yaitu ASN P3K dan juga ASN PNS. Ya, jadi salah satu tujuan adanya pendataan honorer itu adanya surat edaran tentang penghapusan tenaga honorer ya. Nah, sehubungan dengan pendataan tenaga honorer non ASN harus segera disiapkan ya beberapa persyaratan sesuai yang sudah pernah kita bahas. Nah, sebelumnya kita ingatkan dulu ya. Jadi sebenarnya pada tanggal 31 Mei ya, di tanggal 31 Mei di sini Menpan RB ya di sini memberikan surat edaran yang mana di dalam status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam poin 3 ya, memang di dalam berdasarkan Undang-Undang 05 tahun 2014 tentang ASN
Nah, di dalamnya ya bahwa pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Jadi memang sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Nah, ini dijelaskan juga ya di dalam poin D ini ya, bahwa ini ya, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun CP3K sesuai dengan ketentuan peraturan undangan sebelum batas tanggal 28 November 2023. Jadi artinya setelah tanggal ini sudah tidak ada lagi istilahnya tenaga honorer di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah ya. Nah, sementara itu ya, pada tenaga honorer non ASN yang memenuhi syarat, nah ini dapat dipetakan ya. Nah, ini bisa mengikuti atau bisa diberi kesempatan untuk mengikuti CPNS maupun P3K. Nah, sebenarnya tujuan yang sebenarnya terkait dengan pendataan tenaga honorer itu adalah untuk memetakan potensi. Nah, ini ya, jadi sebenarnya tujuan utama dari pendataan tenaga honorer itu adalah untuk memetakan potensi-potensi pegawai non-ASN agar dapat menjadi P3K maupun PNS. Nah, tujuannya bukanlah untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai ASN ya, sebab seperti kita ketahui juga ya bahwa apabila ingin menjabat sebagai ASN maka harus mengikuti persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini sebenarnya juga tertuang ya di poin 4 ya di dalam surat Menpan RB tertanggal 22 Juli. Nah, itu mengenai pendataan pegawai non-ASN. Nah, ini dimaksudkan ya. Jadi pendataan itu dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun di instansi daerah ya. Jadi artinya memang digunakan untuk melakukan pemetaan untuk mengetahui berapa sih sebenarnya jumlah non ASN kita. Nah, di sini juga dijelaskan ya maksud dari pengangkatan yang berbeda nih ya, ini berdasarkan dari Menpan RB ya. Jadi yang memenuhi syarat ya tentunya setelah adanya pendataan honorer, nah itu nanti misalkan dia memenuhi syarat dia bisa diikutkan mengikuti seleksi P3K maupun CPNS. Nah, sementara itu nantinya sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah akan dibagi menjadi dua kategori ya, yaitu permanen dan temporer ya. Maksudnya dari permanen itu yaitu pegawai PNS. Dan yang dimaksud dengan temporer itu adalah pegawai P3K ya, meskipun jabatan didukungnya dalam jangka panjang. Nah, selain PNS dan P3K ada pula pegawai outsourcing yang mekanismenya menggunakan jasa. Ini nanti tentunya bagi yang sudah tidak memenuhi syarat ya tentunya mungkin nanti akan ada jalur ke inpassing ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya ya. Jadi berdasarkan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah yang dikeluarkan di 22 Juli ini ada di poin 4. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan apa sih sebenarnya tujuan ya dari pendataan pegawai non ASN. Nah, ini kita simak penjelasan dari Bapak Aba ya. Ini menjelaskan terkait dengan apa sih sebenarnya tujuan dari pendataan pegawai non ASN. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman sekalian informasi awal ya kaitan dengan proses ini. Mudah-mudahan ini bisa setidaknya memberikan pencerahan lah ya untuk proses pendataan ini. Jadi prinsip Pak Kakandrek bahwa pendataan ini bukan dalam konteks pengangkatan sebagai ASN. Tapi pemetaan dalam rangka kita melihat potensi kira-kira kebijakan apa nih ke depan yang harus kita lakukan dalam kerangka penyelesaian tenaga-tenaga non-ASN. Demikian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan ya. Jadi itu terkait dengan tujuan dari pendataan pegawai non-ASN ya. Semoga informasi itu bisa menambah informasi kita mengenai informasi yang beredar terkait dengan SE ya, Menpan RB tentang pendataan pegawai non-ASN. Nah, tentunya di dalam pendataan pegawai non-ASN ya, di sini tentunya ada beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi ya. Tentunya ada di sini ada 5 ya. Jadi mulai dari poin 1 sampai dengan poin 5. Nanti tentunya bagi Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan bisa dimasukkan ke dalam pendataan tenaga honorer ya. Nah, ini tentunya untuk tenaga-tenaga di instansi pemerintah ya. Tentunya nanti setelah surat edaran itu selesai, artinya pendataan tentunya ada 2 ya.
kategori, yaitu ada PNS maupun P3K. Dan nanti jika memang tidak memenuhi persyaratan ya, tentunya ada di sini ya, ada outsourcing ya. Ini untuk rencananya untuk pengadaan ASN tahun 2022 ya. Nanti semoga informasi ini bermanfaat ya. Mungkin jika ada informasi-informasi nanti kita akan sampaikan melalui YouTube kita ya. Dan bagi teman-teman yang kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu memberikan penjelasannya. Cukup sekian saja teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.